Bismillahirrahmanirrahim. Wa 'an Nu'man ibn Bashir radhiyallahu anhuma qala kharaja 'alaina, telah keluar atas kita Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa nahnu fil masjid, sedangkan kami sedang dalam masjid. Ba'da salatil isya, selepas salat isya. Fa rafa'a basarahu ila sama, maka beliau mengangkat pandangan beliau ke arah langit. Semacam melihat ke arah langit, mendongak begitu. Tsumma khafadha, kemudian beliau menundukkan pandangannya. Hatta dhananna, sehingga kami menyangka, annahu, bahwasanya qad hadatsa fis samai amrun, sungguh telah terjadi suatu hal di langit. Nabi melihat langit kemudian nunduk. Nah, ini apa yang telah terjadi di langit yang dilihat Nabi barusan? Faqala, Nabi bersabda, ala, ingat, innaha, sesungguhnya kejadian, satakunu, akan terjadi, ba'di, akan terjadi, ba'di, selepasku, umara, para pimpinan-pimpinan, yadlimuna, yang mereka berbuat kezaliman, wa yakdzibuna, dan mereka berbohong. Faman saddaqahum bikadzibihim, barang siapa membenarkan mereka dengan kebohongan mereka, wa ma la'ahum, dan dia membantu mereka ala dzulmihim, atas kezaliman mereka, falisa minni wala ana minhu, bukanlah dia bagian dari aku dan aku bukanlah bagian dari dia. Wa man lam yusaddiqhum bikadzibihim, dan barang siapa tidak membenarkan mereka dengan kebohongan mereka, walam yumalihum ala dzulmihim, dan dia tidak membantu mereka atas kezaliman mereka, fahuwa minni, maka dia bagian dari aku, wa ana minhu, dan aku bagian dari dia. Rawa Ahmadu bi isnadin illa anna fihi rajulan la yusamma, hanya saja bahwasanya dalam sanad tersebut ada laki-laki yang tidak disebutkan namanya. Wa an Abi Sa'id al-Khudri radhiyallahu anhu 'anil Nabi sallallahu alaihi wasallam, qala, beliau mengatakan, yakunu, akan ada, umara'u, pimpinan-pimpinan, taghsyahum, telah menyelimuti mereka atau datang kepada mereka, ghawasin, orang-orang yang datang, au hawasin, atau orang-orang yang khusus, minan nasi, dari kalangan manusia. Ini memang sudah jadi kehidupannya pimpinan, akhirnya banyak tamunya, banyak yang ingin mendekat kepadanya. Ini ghawasin au hawasin. Sedangkan perihal para pimpinan tadi yang disebutkan dalam hadis ini bukan orang-orang yang benar. Yakdzibun, para pimpinan-pimpinan itu bohong, wa yadlimun, dan berbuat kezaliman. Faman takhala alaihim fasaddaqahum, barang siapa masuk kepada mereka kemudian dia membenarkan para pimpinan zalim tadi dengan kebohongannya, wa'anahum ala dzulmihim, dan dia membantu mereka atas kezalimannya, falaysa minni walastu minhu, maka dia bukan termasuk bagian dari aku dan aku bukan termasuk bagian dari dia. Wa man lam yadkhul alaihim, dan barang siapa tidak masuk pada mereka, wa yusaddiquhum, dan dia tidak membenarkan mereka, bikatihim, dengan kebohongan mereka, wa yu'inhum, dan dia tidak membantu mereka, ala dzulmihim, atas kezaliman mereka,
Jadi ini diatafkan kepada lam yadkhul, lamnya ikut sebelumnya. Fahuwa, maka orang tersebut minni adalah bagian dari aku, wa ana minhu, dan aku bagian dari dia. Rawa Ahmadu wa Ibnu Hibban bin Nawawi illa anhu qala, hanya saja Nabi dalam riwayat Ibnu Hibban bersabda, faman saddaqahum bikadzibihim, barang siapa membenarkan mereka dengan kebohongan mereka, wa anahum ala dzulmihim, dan dia membantu mereka atas kezalimannya, fa ana minhu bari, maka aku dari orang yang bersikap tadi membenarkan kebohongan para pimpinan zalim dan membantu kezalimannya, aku darinya bari, adalah orang yang lepas tangan. Wa huwa minni bari, dan dia dari aku adalah orang yang lepas tangan. Saya dengan dia sama sekali enggak ada hubungannya. Karena orang itu kalau membantu para pimpinan yang punya kewenangan atas kezalimannya, ini bukan sekedar berbuat kezaliman, tetapi meratakan kezaliman. Bukan hanya berbuat kebohongan, tetapi mendukung dan menguatkan kebohongan. Maka dosanya melebihi bohong untuk pribadi, bohong yang untuk kepentingan individu. Ini madharatnya mendukung pimpinan yang tidak pas itu akan mengenai semua yang di bawah kepemimpinannya. Kalau dia memimpin satu desa, ya satu desa kena imbasnya. Kalau dia memimpin satu negara kena imbasnya. Sawabu taubati ilallah, pahalanya bertaubat kepada Allah. Di manusia ini dalam bahasa Arab namanya insan. Kata para ulama, ma sumiyal insanu insanan illa likathrati nisyanihi. Insan tidak dinamakan dengan nama insan kecuali karena dia ini banyak lupanya. Di insan itu diambil dari kata-kata nisyan, tukang lupa. Maka akhirnya kalau orang tukang lupa, ya potensi untuk salah itu banyak. Akhirnya menjadi tukang salah. Maka biar enggak salah, perlu ikut panutan yang enggak salah, yaitu para anbiya. Kok manusia enggak ikut para anbiya? Ya kembali pada kelemahannya, diantaranya suka lupa. Maka sayangnya Allah kepada makhluknya, Allah menerima islah diri atau menerima kembalinya hamba kepada aturan yang diridhoi Tuhannya, malam yugharghir, selama nyawanya belum melewati tenggorokannya. Dosa apapun, termasuk dosa kemusyrikan, ke orangnya nyawanya masih belum melewati tenggorokannya, pintu islah diri, pintu taubat terbuka untuk dia. Mengenai firman Allah, inna allaha la yaghfiru ayyushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha, itu untuk orang yang telah mati dari kalangan musyrikin. Kalau masih hidup kemudian dia menjadi mukmin, ya diterima oleh Allah. Sebagaimana kondisi mayoritas masyarakat ketika Sayyidul Anbiya dikirim adalah para musyrikin. Ya Allah. Nah, di antara keuntungan, keuntungan, pahalanya orang yang kembali kepada ridhonya Allah, aturan Allah yang diridhoi. Di antaranya qala Allah Ta'ala, innallaha, sesungguhnya Allah, yuhibbu, Allah mencintai at-tawwabin, orang-orang yang suka bertaubat, wa yuhibbul mutatahhirin, dan Allah mensukai orang-orang yang usaha untuk membersihkan dirinya. Di antaranya mutatahhirin adalah orang yang kehidupannya ini
bersih dari najis dan juga bersih dari hadas. Dia sering wudu, kalau batal wudunya wudu lagi, dan kalau toharoh dia toharoh dengan benar, kalau bersuci dengan benar. Wallahu a'lam. Jadi kalau orang itu bertaubat, taubat lagi dan taubat lagi, Allah janjikan Allah akan mencintai dia. Kalau orang sudah cinta pada seseorang, maka dia ini jelas beruntung. Nabi bersabda, at-taibu minadz-dzambi kaman la dzambalahu. Orang yang telah bertaubat dari dosanya, dia ini seperti orang yang enggak punya dosa. Maka orang itu kalau sudah bertaubat dengan serius, menyesal, kalau yang perlu diganti, yang perlu minta maaf, dengan serius niat enggak mengulangi, maka orang ini dosanya rontok. Kalau orang dosanya rontok, kondisi dia adalah termasuk orang yang akan dikabulkan doa-doanya oleh Allah. Maka kita ini usaha di antara amalan harian kita itu adalah taubat. Karena harian kita ini kita jelas banyak hal yang kurang kita kontrol kebenarannya, keseriusannya. Padahal urusan itu kita kerjakan harian. Maka semestinya kita setiap hari itu niat untuk kembali kepada aturan yang diridhai oleh Allah. Tabayatubu itu ya, taubat artinya balik ke aturan yang diridhai Allah. Kurang lebih begitu. Coba kita ini dari pagi sampai sekarang sudah hidup berapa jam ini, kira-kira yang benar-benar pasti kita dalam ridhonya Allah yang kita niati dengan sadar itu berapa persen? Maka karena sekian banyak kita ini meleng atau kurang tawajuh, kurang konsentrasi, padahal setiap detik waktu adalah amanah, maka kita ini perlu menggantinya dengan amalan, diantaranya namanya amalan tobat, istighfar, tobat, niat baikan lagi, niat meningkat lagi, niat nambah lagi terus, supaya kita ini digolongkan oleh Allah dari orang-orang yang sukanya itu bertaubat. Maulaya salli wa sallim daiman
صلاة